Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Selamat datang di mata kuliah Matematika Biologi. Matematika Biologi merupakan topik khusus yang membahas pemodelan matematika di bidang biologi dengan menggunakan berbagai komponen ilmu di bidang matematika. Ide utamanya adalah sistem dinamik. Pemakaian sistem dinamik dalam pemodelan matematika adalah untuk memudahkan konsentrasi dari populasi atau sejenisnya pada waktu tertentu dengan menggunakan persamaan diferensial biasa. Nah, pada topik pertama kita akan mempelajari tentang model pertumbuhan eksponensial. Model yang paling sederhana yang menggunakan persamaan diferensial biasa adalah model pertumbuhan populasi. Nah, sekarang kita misalkan bahwa kita memiliki NT. Nah, NT menyatakan banyaknya populasi pada waktu tertentu. Waktunya kita lambangkan dengan T. Nah, populasi yang mau kita kaji di sini contohnya adalah populasi bakteri misalnya. Nah, dalam kasus ini kita bisa membiarkan bakteri dalam wadah yang berisi makanan atau gula. Nah, kita coba lihat. Misalnya kita ingin membiarkan bakteri jenis tertentu, ini di dalam sebuah wadah, kita isi makanannya. Ini ada pada wadah ini ada sebanyak 1 bakteri misalnya pada awalnya. Kita masukkan 1 bakteri. Nah, karena bakterinya kita berikan makanan pada waktu tertentu, katakan waktunya adalah T, nanti dia akan tumbuh menjadi 2 bakteri. Selang waktu T, nah tentu dia juga akan tumbuh lagi. Nanti ini akan jadinya adalah ada 4 bakteri dan seterusnya. Nah, model ini dinamakan dengan model pertumbuhan eksponensial. Nah, fakta yang berlaku adalah jumlah bakteri tentulah bernilai diskrit dan juga waktu diskrit. Nah, sekarang kita akan membuat asumsi. Jadi dalam pemodelan ini ada asumsi. Asumsi ini adalah anggapan kita, tapi anggapan ini tidak boleh juga bertentangan dengan fakta ya. Asumsinya bahwa jumlah populasi dan waktu ini merupakan variabel kontinu. Nah, bagaimana asumsi ini dapat berlaku? Nah, yang pertama, karena kita nanti akan menggunakan persamaan diferensial biasa, maka seperti kita ketahui bahwa pada persamaan diferensial biasa, semua variabelnya itu bernilai real ya, jadi harus berupa kontinu. Tapi bagaimana hal ini dapat kita amati pada bakteri? Ya, karena bakteri ini kita pengamatannya nanti tentu jumlah bakterinya sangat besar dan juga waktunya juga dalam jangka waktu yang besar, maka kita dapat memberikan asumsi bahwa variabelnya untuk jumlah populasi dan waktu merupakan variabel kontinu. Nah, sekarang bagaimana model yang menunjukkan model pertumbuhan eksponensial itu? Nah, kita memiliki model pertumbuhan eksponensial, dia berbentuk dn per dt sama dengan k dikali n, dengan k adalah sebuah konstanta. Nah, apa maksud dari model ini?
Nah, apakah persamaan dua ini merupakan solusi dari persamaan pertama? Kita akan tunjukkan sebagai berikut. NT sama dengan E pangkat KT dengan K-nya konstan, berarti dN per dt. Nah, ini adalah E pangkat KT dikali K, atau K E berpangkat KT. Kata lain, K dikali NT. Nah, terlihat bahwa ini memenuhi persamaan pertama. Jadi, persamaan kedua merupakan solusi dari persamaan pertama. Nah, selain itu apakah ada solusi lain untuk persamaan satu? Nah, dalam PDB kita mempelajari ada yang dinamakan dengan solusi umum. Nah, di sini kita juga punya bahwa solusi umum dari persamaan satu, dia akan berbentuk NT sama dengan A E pangkat KT. Nah, kita namanya persamaan ketiga dengan A merupakan konstanta. Nah, tentu mahasiswa semuanya bisa membuktikan bahwa persamaan 3 merupakan solusi dari persamaan 1. Nah, jadi ini jadi PR ya. PR-nya buktikan bahwa 3 merupakan solusi dari persamaan 1. Nah, solusi umum ini artinya bahwa semua solusi dari persamaan 1 nanti akan berbentuk solusi ini atau solusi 3. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada masalah nilai awal. Untuk membahas tentang masalah nilai awal, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan kondisi awal. Kondisi awal dalam masalah populasi ini adalah jumlah populasi pada awal perhitungan. Jadi jumlah populasi awal pada awal perhitungan. Misalnya, pada awal perhitungan tadi kita memasukkan 1 bakteri. Berarti kita memiliki N0 sama dengan 1 gitu ya. Contoh, N0 sama dengan 1, artinya pada kondisi yang pertama tadi kita memiliki 1 bakteri, ini kondisi awalnya kita. Nah, tapi bisa saja kita nanti memulai dari kondisi awal yang tidak 1. Kita bisa saja membuat kondisi awal yang berbeda. Boleh kita menulis misalnya N0 sama dengan 100, artinya mungkin pada awal perhitungan kita memasukkan 100 bakteri. Nah, sekarang kita akan memasukkan kondisi awal pada solusi. Oke, kondisi awal yaitu jumlah populasi awal pada awal perhitungan. Nah, tadi kita udah peroleh N0-nya sama dengan, misalkan kita ambil N0-nya 100. Dengan menggunakan solusi umum tadi NT AE pangkat KT, untuk T sama dengan 0, kita memiliki nilai awalnya boleh ditulis N0 seperti ini. N0 sama dengan 100. Maka N0 kita masukkan ke solusi ini. N0 sama dengan AE pangkat K0 sama dengan A. Sedangkan tadi kita tahu bahwa nilai awalnya 100, maka kita akan memperoleh A sama dengan 100. Jadi kita sekarang memiliki solusi khusus, yaitu NT sama dengan 100 E pangkat K T. Nah, solusi ini khusus berlaku pada masalah
Model pertumbuhan populasi eksponensial dengan nilai awalnya 100. Nah, selanjutnya ada konsep yang dinamakan dengan waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu zat atau suatu populasi, kalau pada kasus matematika biologi, agar jumlah anggota populasinya menjadi setengah dari populasi semula. Nah, pada populasi, hal ini kita gunakan untuk menghitung doubling time. Doubling time itu adalah waktu yang dibutuhkan agar jumlah populasinya menjadi 2 kali lipat. Nah, untuk doubling time kita sekarang lambangkan dengan misalkan T0 ya, untuk membedakannya saja. Nah, sekarang berapa sih waktu yang dibutuhkan agar jumlah anggota populasi menjadi 2 kali lipat? Kita bisa gunakan analisisnya, yaitu dengan melihat pada solusi umum solusi umum model pertumbuhan eksponensial, maka NT0. Kita lihat dulu dari definisinya, doubling time adalah waktu yang dibutuhkan agar jumlah anggota populasi menjadi 2 kali lipat. Berarti NT0 adalah 2 kalinya N0. N0 adalah dari waktu awalnya ya. Ini 2 kali lipat dari waktu awal terlebih dahulu. Nanti 2 kali lipat dari waktu berikutnya. Nah, NT0 ini dengan menggunakan solusi umumnya tadi, NT0-nya adalah A E pangkat K kali T0. Nah, sama dengan 2 kali, kalau N0 adalah A E pangkat K kali 0. Nah, di sini A-nya ini bisa sama-sama kita coret ya. Berarti E pangkat K T0 sama dengan 2 E pangkat K kali 0 ya, jadinya 1 ya, sama dengan 2. Maka kita ambil ln-nya, ln E pangkat K T0 sama dengan ln 2. Ini saling inverse, berarti K kali T0 sama dengan ln 2. Berarti yang kita tanya adalah waktu doubling time-nya T0 adalah ln 2 per K. Nah, ini adalah rumusan untuk memperoleh doubling time-nya. Sekarang kita perhatikan satuan dari masing-masing variabel dan konstantanya. Satuan untuk K, nah K ini satuannya adalah 1 per waktu. Terlihat di sini bahwa T0-nya kan menyatakan waktu ya, ini second. Nah, ini K, berarti ln 2 ini adalah konstanta, nanti berarti kan terlihat bahwa satuan dari K adalah 1 per waktu. Sedangkan satuan N, N-nya adalah jumlah banyak populasi bakteri. Nah, kita bisa gunakan satuannya apa biasanya? Banyak itu. Nah, mungkin kita bisa gunakan mol atau apa ya. Sekarang kita lambangkan saja dengan ini ya. Ini lambangnya tagar kayak gini, ini boleh kita gunakan mol atau satuan lainnya nanti. Nah, selain menggunakan ini menyatakan jumlah, kita juga bisa menyatakan N sebagai konsentrasi, yaitu jumlahnya tadi dibagi dengan volume, atau misalnya per cm kubik contohnya ya. Nah, itu adalah satuan yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang model pertumbuhan populasi dengan pembatasan jumlah makanan. Baik, sebelum kita masuk pada model berikutnya, kita coba lihat dulu interpretasi dari model eksponensial. Tadi kita memiliki solusi NT sama dengan AE pangkat KT, diperhatikan lagi ya. Nah, bagaimana solusi ini grafiknya ya, grafik dari solusinya.